أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا أولياء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله فيها واعتكف في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد ووالدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم المسلمين ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار أن الله تغشر المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك حديث حسن. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada seorang di antara kamu, min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya dia. Wan naru, dan neraka, mithlu dalik, seperti itu juga, lebih dekat dengan tali daripada tali sendalnya. Dulu itu bentuk sendal itu dari kulit, kemudian ada talinya. Jadi di muka itu ada lobangnya, istilahnya anak pentolane, itu ada talinya, ngikat kulitnya. Ngikat apa? Ngikatkan kepada kakinya sampai di mata kaki situ. Jarak antara kaki dengan tali itu berapa senti kira-kira? Dekat ya? Dekat sekali. Surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya sendiri. Artinya gampang sebenarnya masuk surga itu, saudara. Neraka juga begitu, gampang, tinggal sebabnya aja. Tinggal sebabnya. Sebab itu karena perbuatan manusia. Karena itu jangan sampai kamu melakukan sebab yang bisa menyebabkan kamu masuk neraka, tapi berusahalah kamu dengan sebab-sebab yang bisa menjadikan sebab kamu itu masuk ke dalam surga. Gambarannya begini, kamu pengen selamat sama nggak selamat itu gampang loh. Kepingin nggak selamat, cekelan setrum, naik ada di Jagating itu pegangan. Kepingin kamu tadi itu nggak selamat, kepingin nggak selamat itu ya, kepingin selamat yang jauh kamu, paham nih? Kalau ada rel sepur, kemudian palang rel sepurnya itu sudah nutup, mandeko, biar selamat. Kalau kamu tadi itu kepingin tidak selamat, melaku,
Ini adalah satu gambaran, hati-hati. Sebetulnya enteng aja kok. Pingin masuk surga. Pingin masuk surga, ya sebab-sebabnya kamu pikir. Ya sholat yang benar. Ibadah yang betul. Bacaan itu Al-Quran. Pingin selamat dari neraka, jangan maksiat. Jauhi perbuatan dosa. Begitu juga kamu tadi itu pingin masuk neraka, ayo sembahyang. Ya, berbuatlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Podo enteng nggih. Cuma hati-hati loh. Lek masuk neraka ndak enteng blas itu. Hah? Bukan berarti orang itu masuk surga karena perbuatannya, enggak. Atau masuk neraka karena perbuatannya, juga tidak. Karena orang itu masuk surga karena fadlullah, kemurahan Allah. Sebagaimana orang masuk neraka itu adalah karena adlullah, keadilan Allah. Loh, berarti bukan karena amal orang masuk surga. Enggak, kalau karena amal dia tidak masuk surga nanti. Kalau sampean bekerja di dunia ini mulai pagi sampai sore, paling mahal gajinya berapa? 50.000 ukuran orang Sungi. Anggap direktur dah 500.000 setiap hari. Anggap 5 juta. Kira-kira kalau seluruh umurnya bekerja 30 tahun kah, 40 tahun kah, iso tuku Pasuruan? Nggak bisa. Kira-kira kalau sampean sholat 5 waktu, puasa Ramadan dok, digaji berapa kira-kira? Kalau ukuran amal kamu, ukuran ibadahnya kamu, perbuatan kamu, titik antu Pak. Dibuat beli rumahnya sampean itu mungkin kurang. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, karena kamu itu sholat 5 waktu, karena kamu itu ibadah yang sedikit, dimasukkan surga yang tiada taranya kenikmatan ada di dalamnya. Sebanding apa enggak sebanding dengan amalnya? Enggak sebanding dengan amalnya. Amalnya sedikit, antuk gede. Karena itu orang itu kalau dimasukkan surga bukan karena ukuran amal, tapi itu adalah karena fadlullah, kemurahan Allah. Sejatuh-atuh. Kira-kira ada orang kaya misalnya disuruh gaji sak solawatan 1.000 rupiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1.000. Sak majelis iki torok piro kira-kira? Lebih kalau sholawatnya 1.000 kali berarti 1 juta per orang. Kalau 10.000 kali, waduh 10 juta, langsung torok wis. Langsung bangkrut orang itu. Cuma 1.000, murah Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala siap ganjar orang yang 1 kali sholawat dengan 10 kali sholawatnya Allah. Allah itu kalau ganjar orang tidak sebanding dengan amalnya, tapi Allah lebih besar mengganjar. Itu adalah karena fadlullah. Lain halnya kalau berbuat dosa, Allah itu tidak melebih-lebihkan siksa, tapi setimpal dengan perbuatannya. Karena itu Allah itu kalau menyiksa hambanya adalah adil, bukan gak adil. Lo dimasukkan neraka yang begitu hebat,
siksanya adzabun alim, azab yang sangat menyakitkan selama-lamanya lagi, setimpal. Kenapa? Karena dosa kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Nyelentik itu, Pak. Nyelentik itu, tahu nyelentik kan? Atau jewer, itu kesalahan yang remeh kan? Kalau sampean nyelentik konco nih, temennya tas, atau jewer temennya, biasa, paling lebih mesem, tak keplak kon, menuduk. Kalaupun misalnya sampai dibalas agak kasar, julekno, enteng kan? Tapi kalau yang diselentik presiden, tas misalnya presiden, terus langsung merotoluntumu, jenderal dijiwir, wajib wajahmu. Apa yang membedakan? Sama-sama menyelentik. Yang membedakan apa, saudara? Kalau ini kesalahan kepada orang kecil, kalau itu kesalahan kepada orang terhormat, orang besar, ya begitu jadinya. Ya begitu jadinya. Lah begitulah juga sampean. Kalau dosa salah itu, saudara, kalau kepada yang maha besar itu bukan remeh, itu kurang ajarin nemen itu manusia itu. Ngilono presiden yang mlebu penjara kok. Deket tak itu disaduk kan. Nyedek saduk. Begitu juga kepada Tuhan kamu. Allah itu maha besar, Allah itu menguasai langit dan bumi, Allah itu yang maha mulia. Lah kok diremehkan, lah kok ditentang, lah kok dimaksiati, lah kok tidak dilaksanakan perintahnya, lah kok dilanggar larangannya. Karena itu pantas kalau orang itu mendapatkan siksa yang paling pedih. Allah itu kalau menyiksa kepada hambanya adalah dengan keadilannya. Cuma Allah itu menjadikan segala sesuatu itu kebanyakannya dengan sebab. Kebanyakannya dengan sebab. Yang ingin masuk surga, sebabnya masuk surga, lakonono. Yang takut neraka, sebabnya masuk neraka, hindari. Allah itu menjadikan kesehatan itu juga ada sebab. Yang pingin sehat, sebabnya sehat, lakonono. Yang takut sakit, sebabnya sakit, hindari. Pingin untung juga begitu, sebabnya untung, lakonono. Khawatir rugi, sebabnya rugi, hindari. Enak kan? Gampang kan? Begitu juga masalah surga dan neraka. Cuma bukan berarti jaminan kalau kamu sholat pasti masuk surga. Tidak ada jaminan kalau kamu baca Quran pasti masuk surga. Kalau kamu nggak maksiat pasti masuk surga. Sebagaimana tidak ada jaminan kalau kamu itu nanam padi pasti panen. Durung tentu besok panen di demi tikus yun ndak panen sampean. Ditanam besok mau panen ada banjir ya ndak panen sampean. Karena itu tidak ada jaminan, karena amalnya manusia pasti masuk surga, tetapi tugasnya kita untuk masuk surga adalah melakukan sebab-sebab yang menyampaikan masuk ke dalam surga. Menjadi sunnatullah, orang itu kalau melakukan kebaikan matinya baik,
Kalau sudah matinya baik, husnul khotimah menjadi sebab masuk surga. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Yang biasa rokokan, biasanya matinya karena penyakit ngerokok, bu jantungi, bu paru-paru nih biasanya. Yang biasanya dia tadi itu melakukan kejelekan, matinya elek biasanya. Yang biasanya sholat istiqomah, matinya sholat. Yang biasanya dia tadi itu etikaf di masjid, matinya lagi etikaf. Yang biasanya zikir, matinya lagi berzikir. Karena itu sampean biasakan melakukan kebaikan supaya mati baik. Idza tuhibbu an tamuta wa anta alaihi falzamhu. Wa idza karihta an tamuta wa anta alaihi fatrukhu. Jika kamu kepingin mati dalam melakukan kebaikan, selalulah berbuat baik. Jika kamu khawatir mati dalam kejelekan, hindari, karena mati itu datangnya ndak kondo-kondo. Mas mati ya, boten? No. Nah, tak ceritani sampean orang-orang yang biasa melakukan kebaikan, mati ini api-api. Bagus-bagus matinya. Ada yang mati lagi baca Al-Quran, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ahli maca Quran. Sayyidina Utsman itu matinya pas baca Al-Quran. Ya sebabnya macam-macam. Ada yang mati karena sakit mendadak jantung, ada yang karena dibunuh. Sayyidina Utsman matinya dibunuh lagi pas baca Quran. Wah, hebat, udah syahid, mati dibunuh, baca Quran lagi. Saiki bacok-bacokan mati ini, bondet-bondetan. Sayyidina Umar bin Khattab lagi ngimami sholat, pas sujud dibunuh, ditikam. Masya Allah, pas lagi di masjid matinya. Hebat ya. Kenapa? Karena kebiasaan sholat, kebiasaan istiqomah berjamaah, matinya bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib matinya pas lagi banguni orang subuh. Sholat ya ibadallah. Jadi pemimpin dulu itu ngiling sholat terus, keliling Sayyidina Ali, sholat, ayo sholat. Ada orang yang benci, tikam dari belakang. Pas ngajak-ngajak kebaikan, karena biasanya dakwah. Karena biasanya ngajak-ngajak orang berbuat baik, itu pemimpin dulu kelilingnya tadi itu adalah untuk mengajak orang sholat. Rakyat sih nggak sholat, digedor medok, sholat, itu. Ayo ke masjid, berangkat ke masjid. Hebat pemimpin dulu itu. Muhammad bin Husain Al-Idrus yang ada di Surabaya itu matinya lagi sholat. Pas sholat mati. Ada yang lagi berzikir, matinya lagi berzikir, baca Quran, mati dia. Abahnya Habib Syekh itu yang qasidah di Solo itu
Ngimami Jumat itu. Jadi imam Jumat pas sujud terakhir mati. Nikmat orang dulu itu. Ada yang di masjid, ahli ke masjid, etikaf, tidur mati. Tapi ada pas mabuk mati. Kelebihan dosis. Makan di TV ya enggak? Kena arak apa itu? Arak apa? Oplosan ya? Mati, naudzubillah min dzalik. Pas lagi zina mati, naudzubillah min dzalik. Hati loh sampean. Karena itu jangan main-main. Ada lagi pas nyuri, nyolong, dibacok, dibakar, ditembak, mati. Su'ul khotimah kabeh kalau begitu tuh, naudzubillah min dzalik. Pas lagi berbuat dosa mati. Karena itu jangan buat mainan. Itu sabab-sabab yang bisa mengantarkan ke neraka nantinya. Istiqomah berbuat baik. Istiqomah kamu tadi itu berbuat kebajikan supaya matinya mati husnul khatimah. Itu surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya sendiri. Neraka begitu pula. Hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, rawahul khatib. Rasulullah bersabda, surga itu tahta, di bawah, aqdami, kaki-kaki, ummahat, ibu-ibu. Hadis riwayat khatib. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak ono tembelai malahan. Bukan itu maksudnya. Segala sesuatu itu kalau ada di bawah kaki itu adalah enteng, murah, gampang. Kalau kamu tadi itu, yang paling penting itu kakinya atau sendalnya, Pak? Sendal itu ya dibuat alasnya kaki, Bib. Yang paling penting badannya orang atau sendalnya? Yang di bawah kaki apa biasanya? Sendal, sepatu, kan gitu. Yang di bawah kaki itu adalah sendal atau sepatu untuk melindungi kaki. Begitu juga seorang ibu, yang paling penting sampai jangan pingin masuk surga, cari ridhonya ibu. Kalau sampean dapat yang pakai sendal, insya Allah katut sak sendalnya. Kalau sampean cukup sendalin, tidak pakai orangnya berarti nyolong. Begitu juga sampean kepingin masuk surga, tapi sampean nggak dapat ridhonya ibu, gak iso. Ibarat orang nyolong itu tidak bisa. Tapi kalau kamu mendapat ridhonya ibu, katut sak sendali. Kamu mendapat berkahnya ibu, katut sak sendal, sak alas kakinya, maksudnya sak surga. Nih katut, antuk sampean. Jangan sampean ngecewakan ibu. Bapak, yo bapak bisa, tapi ibu lebih hebat, harus dijaga perasaannya. Orang tua itu kunci masuk surga. Nabi itu pernah ditanya, kedudukannya bapak sama ibu itu apa sih dalam menentukan keselamatan manusia? Bahayanya gimana sih kalau orang itu durhaka sama bapak dan ibu? Nabi menjawab apa? Huma jannatuka wa naruk.
bapak ibumu itu bisa jadi surga bagimu. Kalau kamu bakti, bapak ibumu juga bisa jadi neraka bagimu kalau kamu durhaka. Hati-hati, hati-hati. Sampai di Al-Quran lo diperinci sama Allah. Bagaimana seorang ibu hamil berbulan-bulan, menyusui berbulan-bulan, payah, soro. Karena itu Allah merintahkan anishkurli wali walidak, anishkurli wali walidak, syukur kamu kepada aku dan juga ayah dan ibu kamu, syukur. Ojo diketolenan loh, bahaya. Pingin masuk surga lewat ibadah tapi durhaka, wah gagal kamu. Saya mau tanya Pak, Allah itu butuh dengan sholatnya kamu tak? Enggak belas. Allah butuh dengan zikirnya kamu? Enggak belas. Kamu yang butuh dengan sholat untuk berhubungan dengan Allah. Kamu itu yang butuh dengan zikir untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah enggak butuh, enggak butuh. Tapi bapak dan ibu kamu butuh kamu hormati. Bapak dan ibu kamu butuh kamu bakti. Karena itu Allah menyatakan man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang dia bisa membuat aku ridho, baca Quran, ahli baca Quran, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, hebat, tapi membuat marah orang tuanya, nyesel orang tuanya, aku Allah enggak ridho, aku Allah marah kepada dia. Karena Allah enggak butuh hajimu. Ini kadang-kadang haji setiap tahun tapi bapak emaknya tidak dibakteni, ya percuma kon. Bangun masjid luar biasa tapi utang, wong tua utang ditagih terus, percuma orang tua anak model begitu. Waduh, kalau salaman sama Habib Kiai disedat-sedot saumbelih metu kabeh, berkah kata dia. Tapi sama orang tua ndak salaman, ndak disedot, ndak diambung, ya keliru sampean. Orang tuanya sampean tempat berkah, orang tuanya sampean itu adalah tempat ridhonya Allah, ridho Allah fi ridhal walidain. Ini orang yang haji sekarang lagi musim haji ya. Kalau ada di Mekah rebutan nyium Hajar Aswad, ya enggak? Rebutan nyium Ka'bah. Selalu tawaf, selalu dipandang terus itu Ka'bah. Oh, hebat, nangis kadang-kadang. Sampean percaya enggak? Kalau sampean mandeng orang tua, bapak emaknya sampean dengan rasa hormat, itu lebih afdol daripada melihat Ka'bah. Sampean kalau nyium tangannya orang tua, itu lebih afdol daripada menyium Hajar Aswad. Sampean kalau melateni orang tua, mijeti orang tua, misalnya ngelateni sabar, masak nom, ngerawat orang tua, itu lebih afdol daripada tawaf. 1000 kali sampean tawaf. Cium Hajar Aswad sampai ambles irungmu. Tapi kalau kamu durhaka sama bapak dan emakmu, tak kira nunggu surga kon. Bumbung-bumbung si urip, bapak sama emak itu reganono. Ini ndak. Kapan mati emak ya? Kapan mati bapak ini yang tak dol sawai. Hati lo kamu. Hati.
Birru aba'akum, kata Nabi. Tabirrukum abna'ukum. Bakti sama bapak ibumu. Nanti anak kamu balas bakti. Anak kamu nanti akan hormat sama kamu. Karena kamu hormat sama orang tua kamu. Kau ngelama, dilama nanti sama anakmu. Kurang ajar sama orang tua, kurang ajari sama anakmu. Hati-hati loh. Albirru salaf. Bakti sama bapak dan ibu itu bakal dibayar. Bakal dibayar. Sampean kalau punya anak, ajarono bakti. Jangan diajari kurang ajar. Dibiasakan bakti. Pagi itu setelah dirawat, ibunya ngomong sama anaknya, ayo salaman sama bapak, minta doa. Sebelum berangkat belajar ke pondok atau ke sekolah, salaman. Salaman sama bapaknya. Diambung, walak-walik. Minta doa. Bapaknya juga gitu. Salaman sama ibu, minta doa. Suruh salaman sampai minta doa. Itu diajari, anak itu diajari. Jangan nanti anaknya ndak ngambung tangannya di jarno. Diajari, dicium nak. Biar berkah. Itu, biar baik. Diajari, anaknya itu diajari. Kalau mau pergi, Pak. Mau pergi, Pak, itu. Izin sama ibu. Biar selamat, minta doa. Itu ya wis berangkat toh. Jangan, diajari supaya anak tadi itu hormat sama orang tua. Nah, orang tua yang demikian ini yang ngajari anaknya jadi baik, didoakan sama Nabi, rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti, untuk menjadi anak yang soleh, hormat kepada bapak dan ibu. Nikmat, Pak. Tak ceritani, ada satu orang ahli ibadah, namanya Alqamah. Ini zamannya Nabi nih. Kalau sholatnya nggak pernah telat di belakangnya Rasulullah. Kalau dia tadi itu zikirnya, lisannya selalu berzikir. Oleh ibadah sunnah, ojo takon wis. Puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, semuanya hebat. Sampai terkenal ini orang. Akhir umur satu saat enggak kelihatan berapa hari ada di majlisnya Rasulullah. Heran teman-temannya, mana ini? Biasanya enggak tahu absen, malah sakit-sakit tetap hadir. Kok enggak hadir? Jangan-jangan sakit ini. Disambangi ke rumahnya, beneran sakit, parah sakitnya. Wus ambaane abot, dilihat udah setengah sekarat ini. Ya Allah, beneran ini sakit. Alqamah, ayo baca la ilaha illallah supaya mati husnul khatimah. Ditonton. Kalau orang sudah mau mati itu disunahkan nonton la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, supaya terakhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak iso nirokno, ndelik tok. Kaget. Loh ya apa teman kita ini? Waduh. Ini bahaya nih. Lapor sama Nabi, lapor. Berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah sakit. Beneran kalau begitu. Berapa hari enggak hadir, tapi sakitnya parah ya Rasul. Aneh ya Rasul. Aneh apa katanya? Aneh, Alqamah yang begitu soleh,
berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya, tidak bisa sampai sekarang ya Rasul. Loh, bahaya itu. Berangkat Nabi. Dilihat alkomanya sudah tambah nemen sakitnya. Dituntun sendiri, ditangani langsung sama Rasulullah. La ilaha illallah. Gak iso. Kaget Nabi. Ya Allah, salah apa alkoma ini? Apa yang mengunci mulutnya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah? Istrinya langsung ditemui sama Nabi. Mana istrinya alkomah? Mana? Iya ya Rasul, dari dalam bersuara. Apa kesalahan suami kamu ini? Kok kami tuntun mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa? Apa ya Rasul ya? Tidak ada. Alkomah tidak pernah judi, tidak pernah minum khamr, tidak pernah zina, tidak pernah itu. Yang ada alkomah itu ahli ibadah, ahli dzikir, ahli sholat, ahli. Enggak tanya kebaikannya, coba teliti kesalahannya. Enggak ada ya Rasul, enggak ada. Cuma satu ya Rasul. Ibunya enggak akor sama alkomah. Mana ibunya kata Nabi? Ibunya enggak mau tinggal di alkomah. Dengan alkomah dia tinggal di pinggiran kota. Cari ibu alkomah sampai dapat. Sampaikan salamku, kata Nabi, aku tunggu dia, kalau dia berkenan datang, kalau enggak aku akan datang ke sana. Dicari, ternyata ibunya alkomah itu ngambul. Dia tinggal ada di satu gubuk di pinggir kota Madinah. Cari, ketemu, ketok pintunya, dibuka, kaget. Ibu alkomah, ada apa sahabat datang ke sini? Perlu apa? Oh iya, Nabi kirim salam Bu, sampai ditunggu. Kalau sampean bisa datang, kalau enggak Nabi siap ke sini. Oh enggak, jangan, saya ke Nabi. Saya ini siap mati untuk Nabi kok. Berangkat menemui Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi, Anda ibu algamah? Benar ya Rasul. Begini Bu, anaknya sampean ini sakit parah, sakit keras, dan ini harus ditangani. Kami sudah berusaha untuk nuntun mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa Bu. Kami teliti bukan karena dosa-dosa alqamah kepada Allah, cuma yang ngunci ini mulutnya alqamah mengucapkan la ilaha illallah, sampean nggak ridho, sampean marah. Maafkan ya kesalahannya alqamah. Ibu alqamah cerita, ya Rasul, aku ini ibunya alqamah. Berbulan-bulan alqamah tinggal ada di rahimku. Aku yang melahirkan alqamah ya Rasul. Sakit perempuan kalau melahirkan berdarah-darah. Aku yang nyusui alqamah ya Rasul. Aku yang memandikan alqamah bertahun-tahun. Aku yang membersihkan kotoran alqamah kalau kencing dan berak bertahun-tahun. Aku yang masakan untuk alqamah. Aku yang nyuapi alqamah. Aku yang mencucikan pakaiannya alqamah berpuluh-puluh tahun ya Rasul. Dengan harapan kalau sudah tua ibunya ini alqamah bisa bakti. Tapi ternyata alqamah setelah kawin mendapatkan istri yang muda, yang cantik, enggak peduli dengan ibunya yang sudah tua ya Rasul. Kalau sama istrinya bahasanya penuh rayuan, kalau sama orang tua membentak-bentak ya Rasul. Kalau sama istrinya diberikan baju yang terbaik, kalau sama orang tuanya enggak diberikan apa-apa ya Rasul, baju biasa. Makanan yang lezat dikasih istrinya, orang tua enggak diperhatiin. Cari kasur yang paling empuk untuk istrinya, ibunya diberikan kelosok. Memperlakukan istri bagaikan ratu, memperlakukan ibu bagaikan pembantu. Wah, Nabi sampai nangis, sampai Nabi tersentuh, sampai Nabi menyatakan, sahabat, perhatikan, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, masuk neraka Allah. Hati-hati lah ya, sing nama-nama.
Jangan dibiarkan istrinya tadi itu kurang ajar, membuat kamu tadi itu durhaka sama ibumu. Kemudian Nabi mengingatkan, Bu, kasihan Bu anak Anda, maafkan biar selamat. Ibunya Alqamah ini mungkin darah tinggi, emosi. Ya Rasul, aku masih ingat bagaimana Alqamah melotot matanya kepada aku, menjerit-jerit marah kepada aku karena membela istrinya. Masih sakit hatiku ya Rasul. Akhirnya Nabi membuat satu cara untuk mancing rahmatnya ibu. Nabi langsung bicara kepada sahabat, sahabat, aku tugaskan kamu semuanya mencari kayu bakar ya. Semuanya kasih tahu. Kumpulkan kayu bakar, taruh ada di rumah, di muka rumah Alqamah. Kalau udah banyak, bakar. Kalau sudah apinya membara, lemparkan Alqamah ke dalam api. Nggak ada ceritanya ibu itu benci Pak sama anak, orang tua benci sama anak. Kaget ibu Alqamah. Mau diapakan anakku ya Rasul? Mau dibakar. Kata dia. Mau dibakar anakku, dia berhadapanku, tidak mungkin, kata dia. Alqamah itu kalau menangis menyayat hatiku, buah hatiku. Mau dibakar enggak? Jangan-jangan ya Rasul, tidak bisa, anakku mau dibakar. Keluar rahmat hati ibu. Kata Nabi, Bu, kalau Anda saat ini tidak bisa memaafkan anak Anda, kalau Anda sekarang tidak meridhoi anak Anda, api neraka yang akan bakar anak Anda. Sadar ibu Alqamah. Ya Rasul, aku sadar, aku sadar. Sekarang aku nyatakan, aku maafkan kesalahan Alqamah. Aku ridho kepada anakku. Aku halalkan Alqamah. Sahabat, kamu lihat bagaimana Alqamah. Dilihat Alqamah ternyata dapat mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuh lihat, pengaruh sekali loh ya, pengaruh sekali. Karena itu jangan buat kecewa orang tua. Datang kepada orang tua, minta doa, doanya itu mustajab. Keliling sampean ziarah, kalau orang tua doakan jelek, bahaya loh kamu. Cuma harus dalam koridor, bukan maksiat kepada Allah. Nah kalau anaknya perempuan, bukan auratnya, ibu tidak ridho kalau kamu tuh pakai kudung, tidak usah dirungokno. Tetap pakai kudung, tapi harus tetap bakti sama ibu. Yang jelas pengaruhnya sangat kuat, sangat kuat. Terakhir tak ceritani sampean. Ada beberapa wali kumpul itu. Berapa wali? Wali ya berarti keramat ya enggak? Wah, keramatnya tinggi-tinggi. Wah, wiritannya, ibadahnya wali kok. Ada satu wali ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Yang lebih banyak ibadahnya di bawah dia keramatnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah sia sumpek masuk surga. Kalau sudah ada di surga hilang sumpeknya, keluar lagi. Ya karomah mimbabil karomah. Sampai yang lainnya ini heran. Wiritan opo nih songono? Toriko apa yang kamu ikuti ya bisa begitu? Hebat bener apa yang kamu bisa membuat begitu? Gimana jawabannya dia? Bukan karena ibadahku aku diangkat derajatnya oleh Allah, tapi karena doa ibuku. Saya belum pernah membuat nyesel ibuku. Sebelum aku membereskan semuanya untuk diriku dan keluargaku, ibuku aku bereskan dulu.
ibunya prioritas utama. Setelah selesai semuanya, aku cium tangannya, aku cium dahinya, aku cium lututnya, aku cium kakinya, dan aku minta doa sama ibuku, baru aku bekerja. Terus demikian setiap hari sampai ibuku ridho. Keceplosan ngomong, ya Allah, aku ridho sama anakku, aku bangga sama anakku, ya Allah, selamatkan anakku, angkat derajat anakku, jangan engkau matikan ya Allah, sampai engkau masukkan surga berkali-kali. Orang tua itu kalau doakan hebat. Aku disampaikan derajat yang demikian oleh Allah karena berkat ibuku. Allahu Akbar. Karena itu Bu, kalau sampai doakan anak yang hebat-hebat, jangan doakan yang danda. Hati-hati kon nak, kuala tambah aku kon ketabrak lo, tabrakan temen. Jangan keperucut kalau ngomong Bu, doanya sampean itu mustajab. Bapaknya juga hati-hati, doakan anaknya hidayat, doakan jadi anak yang soleh. Keperucut nanti sampean nyesel sendiri, anaknya nanti dalam keadaan sengsara hidupnya. Mudah-mudahan insyaallah anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, yang masih ada orang tuanya pulang, ayo berusaha diseneng no, ya. Lek ngambung tangane wong tua kok ngambung tembelek ngono. Tutul nong ini. Diambung temenan, dihormati. Itu tempatnya berkahnya kamu. Tempatnya berkahnya kamu. Cari ridhonya orang tua, maka kamu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من يعز من عاديت
تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور عيني، مرحبا يا